apa aja sih segitiga exposure itu, dan apa aja fungsinya, dan bagaimana penggunaannya, dan untuk apa aja, dan hasilnya bagaimana. Oke, tunggu aja di video gue kali ini akan ngejelasin dengan kamera DSLR EOS 5D Mark II dengan lensa 50 fix. Cara gue 5D Mark II dengan lensa 50 fix ya. Nah, segitiga exposure itu apa aja sih? Nah, oke, segitiga exposure itu adalah ISO, speed, dan diafragma. Oke, speed itu terus dia pengaruhnya apa aja? Oke, jadi gini. Pertama kita harus ISO. ISO itu adalah sensitivitas cahaya terhadap roll film. Jika dulu itu roll film, kalau sekarang digital, sensitivitas sensor terhadap cahaya. Oke, jadi ISO itu bisa kalian lihat di sini. Mungkin nggak begitu kelihatan nih bang, di sini bisa diatur 1 sampai dengan di sini ISO tertinggi yang di kamera gue punya adalah bisa H2 ya, idealnya di sini gue bikin 6400, tapi ada yang bisa ISO sampai 12500 dan bisa sampai diafragma yang paling kecil lagi selain 22, mungkin ada 26, ada 24 mungkin ya, gue juga kurang tahu, mungkin tergantung lensanya juga. Ini gue pakai lensa 50 fix 1,8 mm, Canon punya ini yang seri paling rendahnya 1,8, dan ini diafragma terbesar 1,8. Untuk hasilnya, hasil foto yang akan gue lakukan nanti itu akan bisa kalian lihat di tengah video ini atau di akhir video ini, jadi jangan kalian skip kalau kalian pengen tahu hasilnya bagaimana. Terus oke, jadi sinkronisasi segitiga exposure itu apa, ISO, speed, dan diafragma itu apa gimana. Jadi gini, itu saling mempengaruhi. Contohnya misalnya kalian ingin motret benda tutup lensa 8 ini saat kalian ingin memotretnya, kalian bisa sudah tentukan diafragmanya 1,8. Oke, itu akan mempengaruhi shutter speednya. Yang pertama kalian itu adalah ISO-nya dulu. Kalian ingin ISO-nya berapa? Misalkan sudah tentukan patokan. Oke, gue pengen diafragmanya 1,8 biar bokehnya cakep gitu-gitu segala macam. Oke, jadi 1,8 diafragma. Gue udah tuh 1,8 diafragma di sini. Nah, gue akan bikin ISO-nya di sini. Gue bikin misalnya 100. Oke. Gue misalnya dapat hasilnya kalau ke bawah normalnya itu speed gue di 1/13. Nah, kalian bisa dengar misalnya strik. Nah, jadi gini, gue akan buka lensa gue. Jadi gini, speed itu mempengaruhi kecepatan cahaya yang direkam oleh kamera. Jadi gini, semakin cepat speed, maka akan semakin cepat kamera menutup jendela kamarnya, jendela ranahnya. Jadi gini, ini contoh, gue bikin di sini speed, ini diafragmanya udah blank ya, 0. Jadi gue bikin contoh speed aja dulu nih. Di sini gue bikin ISO 100, speednya 13. Coba dengerin suaranya. Gitu ya. Oke, gue akan naikin speednya ke 250, 1/250. Makin cepet, gue akan cepetin lagi ke 1000. Makin cepat, gua akan cepet lagi ke 1600. Makin cepat lagi, gua akan cepetin lagi ke 2000. Gua akan cepetin lagi ke 3200. Gua akan cepetin lagi 4000. Makin cepat lagi, gua akan cepetin lagi ke 8000. Nah, semakin cepat. Nah, oke, itu yang cepatnya. Ini versi lambatnya. Gua akan bikin 1/1 detik, 1/15 detik. Atau bulk gitu. Jadi gini, 1/1 detik, 1/10 detik tanda kutip di atas. Kalau di kamera kan pas ada, itu menandakan detiknya jarum jam. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kayak gitu asal speed. Jadi kayak, oke, ini posisi kamera merekam. Dia ngecek lagi, 1, 2, 3, 4, 5. Ini baru gambar direkam. Pas misalnya kan bikin detiknya 6 detik, dia gambar karena baru ngebuka. Nah, barulah gambar terekam. Jikalau misal, jadi ini dia ngangkap cahaya. Jika speednya cepat gini, 1, nah kayak gitu. 100 jadi makin cepat. Ini kata gua akan bikin lambat di kamera gua. Ini 0,3 detik. Lambat kan? Gua bikin 5 detik. Waktu jarum jam tapi. Oke, udah makin lama kan? Jadi kalian bisa lihat di sini. Sekali lagi. Oke, sampai situ paham ya? Udah agak lama ya. Oke, gua akan pasang lagi di sini lensa gua. Orang bilang sayang waduh gua nggak apa-apa sih. Ini udah jadul juga kamera gua. Kira-kira pemahaman. Terus
Nanti yang mempengaruhinya apa? ISO. ISO akan mempengaruhi kecepatan cahaya, kecepatan shutter speed saat dia merekam kebutuhan. Contoh gini, nah kalian bisa lihat nih, karena ini nggak ada lensanya ya. Nah, oke, gua akan misalnya motret asal-asal dulu aja deh nih. Gua akan motret asal-asal aja. Gua pakai menggunakan lensa. Sebenarnya hasilnya kalian bisa lihat di hasil video gue sebenarnya sih, gue akan jelasin gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih, gue akan cobain kalian tunjukin kamera. Gue coba pindahin dulu kameranya. Oke, di sini gue udah atur ya beberapa produk barang mainan miniatur untuk gue foto. Jadi kalian bisa lihat nanti hasilnya di kamera gue, settingannya bagaimana dan hasilnya bagaimana itu ada di kamera gue. Untuk lebih detailnya memang pada saat hasil akhirnya sih di video gue ini, tapi ini contohnya aja kan, misalnya langsung dari kamera gue mungkin kalian bisa agak lebih paham lagi kayak apa sih exposure itu, apa sih diafragma itu, apa sih speed itu. Ini langsung pada objeknya kan bisa langsung lihat hasilnya di kamera nanti, oke? Nah di sini udah kelihatan ya, di sini gue settingan gue itu diafragma gue 1,8 ya, ISO-nya gua atur 100. Nah, lihat speednya. Ini speednya menandakan dia kalau di kanan tuh, ke kanan tuh plus, artinya over. Ini over 2/3 stop. Kalau yang gua geser lagi, ini di sini over. Lalu kalau di sini dia nggak bisa live view, agak. Nah, di sini gua akan bikin biar dia nggak over. Dia speednya di 60. Oke. Jadi kalau dia nggak mau over, speednya itu harus 60. Nah, jadi kita akan foto. Gue akan fokus pertama kali adalah di orang yang depan ini. Si objek gue yang depan nih, kita lihat titik-titiknya. Ini gue bikin, ini disebut namanya depth of field atau bokeh. Nah, 1,8 speednya 60 dan ini normalnya. Seharusnya ini normal. Ini normalnya 50 ternyata. Dapatnya 50 ya. Kita lihat normalnya 50. Oke, gue akan jepret. Lalu gue settingnya auto dulu. Oh, ini udah auto fokus. Nih gue akan jepret ini. Lihat hasilnya. Bokehnya udah beda kan? Kalian bisa lihat. Kalian lihat ini bokehnya, gue akan zoom. Salah. Lihat. Kelihatan blur kan di sininya, maksudnya di objek utamanya blur gue bikin. Nah ini yang disebut namanya depth of field. Nah kalau misalnya speednya itu gue lambatin lagi, bisa jadi dia akan lebih over. Nah contohnya gini, gue bikin akan speednya, objeknya tetap sama di situ. Oke, gue matiin dulu. Objek atas sama gue akan bikin speednya sekarang bukan 50 tapi 1 per, di bawahnya lagi per, nih ini yang gue bilang titik nih. Nah nih titik yang satu titik ini kalian bisa lihat, ini yang disebut 1 detik jarum jam. Semakin lama dia bisa jadi bulb. Kalau di sini cuma 30 detik, tapi kalian bisa setting bulb. Ini kalau kalian pengen motret malam hari yang efek lampunya wow kayak apa ya, lampu jalan-jalan gitu yang atau bumi berputar lah, starlight gitu lah, kayak gitu kalian pakai bulb. Tapi efektifnya memang pakai remote-nya sih, tapi itu nanti lah, itu tekniknya ada sendiri. Nah sini gue pakainya iFocus, gue setting dulu biar ada bunyinya one shot fokus. Jadi sini gue setting dulu ada bipnya nggak sih? Oh, bipnya gue onin kalau udah fokus. Berarti di sini kita akan coba over ya. Ini fotonya over, lihat ini jauh banget over ya, sampai 2 stop. Gue overnya ini aja, overnya 1 stop. Nah gimana coba over 1 stop tuh kayak gimana? Kita jepret. Nanti jepret langsung. Nah bisa kalian lihat kan tuh background belakangnya berbeda kan, udah over kayak gitu kan. Nah itu disebut over. Dan lihat tuh beda kan, backgroundnya, objeknya pun ini normal, ini over. Nah oke. Terus kalau misalnya gue bikin lagi misalnya lebih lama lagi, ini under 2 stop loh. Oke, gue bikin yang agak lama deh, biar overnya 1 detik deh. Dengan ISO 100 diafragma 1,8 speednya nih, speed ya tadi. Tuh lama kan? Nah, kita lihat hasilnya, dia lagi nge-record. Wah, lihat, udah kelihatan semua kan? Itulah namanya mempengaruhinya. Terus dia bilang, Mas, saya mau speednya 1,8, diafragma 1,8.
ISO-nya 100, tapi speednya berapa? Ya itu makanya kalau motret itu harus di tengah-tengah sini nih. Ini idealnya, ini normal namanya di tengah-tengahnya. Jadi ada mata jarum mata di sini tuh. Ini namanya posisi normal. Oke, misalnya mas saya pengen bokeh semua gitu. Gue pengen bikin fotonya bokeh semua. Oh bisa banget gitu kan. Oke, ini gue geser dulu dikit biar kelihatan. Gue akan bikin diafragmanya kelihatan yang bergerak ya, berubah ya. Gue akan bikin misalnya 11. Oke, otomatis speed akan mengikuti. Nah, tuh berapa tuh? Baru bisa 0,8 detik. Oke, di sini gua akan cari dulu titik fokusnya. Gua akan fokus di depan lagi. Kita bikin yang namanya rule of third. Gua akan fokus di orang yang paling depan. Oke. Di sini tetap ISO-nya tetap 100, diafragmanya gua rubah. Otomatis speednya akan mencari yang paling normal. Bisa nggak kalian bikin efek kalau di manual? Bisa, ini gue bikin settingan manual. Jadi kalian bisa ngatur secara manual. Kalian mau bikin efek seperti apa? Mau under, mau over, mau teknik bracketing, itu banyak banget di dalam segitiga exposure. Jadi ini salah satunya dulu. Oke, misalnya kayak gini. Ini normalnya. Tuh, bisa normal kan? Nggak sama kan? Oke, ini fokus semua. Ya tuh, semuanya fokus dari depan sampai belakang. Tapi diafragmanya gue rubah gitu. Kalau yang tadi kan fokusnya cuma di depan, sekarang fokusnya di tadi kan fokusnya cuma di depan, sekarang fokus semua fokus gitu kan. Nah sekarang gue rubah misalnya ISO-nya gue rubah gue naikin di ISO-nya misalnya ke 500. Nah oke, ISO-nya gue 500. Nah otomatis kamera itu akan langsung ngebaca di objek yang sama aja, itu langsung over. Artinya apa? Kalian mesti naikin lagi speednya, ini kayak gini nih. Ya tuh, speednya akan balik lagi tuh. 1/6, diafragmanya dengan 11. Mas, tapi kalau gue pengen bikin diafragma 1,8, otomatis pasti akan over lagi. Nah tuh, udah nggak, speednya akan semakin tinggi. Lihat nih tuh, akan menjadi 250. Dengan ISO 500, diafragma 1,8, speednya 1/250. Nah lihat nih. Nah, di sini kalian sebenarnya bisa nge-explore lah tuh, agak lebih under ya. Dekatan agak lebih gelap ya karena speednya cepat ya. Nah terus kalau misalnya wah agak under nih, oke kalian bisa atur misalnya speednya turunin sedikit 1/200 dengan diafragma yang sama, dengan ISO yang sama, tuh agak lebih terang ya. Jadi kalian nggak perlu capek-capek ngedit di Photoshop, itu hanya post produksi aja. Kalian misalnya di sini zoomnya udah beda ya, kalau 1,8 udah pasti bokehnya beda banget ya tuh. Blurnya udah hampir nggak kelihatan yang di belakang ya. Nah nanti kalian bisa lihat juga sih di video gue. Nah kira-kira sampai sini paham nggak nih soal apa itu ISO, diafragma, dan speed? Nah kira-kira segitiga exposure itu segitu aja dulu. Sebenarnya nanti gue akan jelasin apa nanti itu speed, bagaimana motret speed, apa aja kebutuhan depth of field, apa aja misalnya kebutuhan ISO tuh kayak gimana. Oke, kali ini gue akan tambahin lagi prakteknya. Gue akan pindahkan objeknya nih. Objeknya gue akan pindahkan ke belakang, tapi dengan diafragma yang sama. Gue akan pindahkan ke belakang. Fokus gue akan pindahkan ke belakang, ke orang yang nomor 2. Gue geser sedikit kameranya biar enak dari fokusnya. Atau gue bikin manual fokus. Gue akan pindahkan ke boneka nomor 2. Gue akan pindahkan ke dia. Nah ini boneka ini, gue nggak mau kecil lagi dia. Gue akan cari fokusnya dulu. Oke, ini udah fokus. Oke, gue akan jepret. Gue akan bikin ini bokeh dengan kondisi normal. Bisa dilihat. Nah, nggak kelihatan ini namanya dia. Nah ini namanya depth of field atau bokeh. Nah, gue akan bikin semuanya fokus. Ini gue bikin akan diafragmanya 14, 16 deh sekalian. ISO-nya tetap 500, diafragmanya otomatis akan udah lihat udah berubah sendiri kan. Ini gue 0,3 detik. Masih satu. Ya belum nyampe. Ya 0,3 detik lah. Tapi belum nyampe detik jarum jam ya. Masih 0,3. Nah, agak lambat. Nah tuh. Nah, jadi dulu fokus semua lihat nih. Tuh. Tengah gue titik fokus gue tahu tengah, tapi depan tetap dapet, belakang tetap fokus. Nah gitu. Jadi kira-kira ini teknik simpelnya aja gitu, maksudnya basicnya kamera. Jadi gampangnya gitu aja. Jadi gini, kalau kalian misalnya mau motret
interior kan udah stok kebutuhannya seperti apa, wedding, portrait. Oke, nanti gue akan jelasin itu banyak di video-video gue selanjutnya. Kali ini gue akan balikin lagi ke settingan dasar awal, yaitu speed. Sampai sini paham nggak kira-kira apa yang dimaksud dengan diafragma, speed, ISO? Nah, jadi kalau diafragma tuh gampangnya gini ya, bahasanya kayak mata kalian aja nih ya. Mata itu kalau nggak salah tuh ukuran 50 fix 50 mm. Jadi gini, mata diafragma itu sama kayak mata. Misalnya tangan kalian gini, kalian fokus satu titik, mata kan pupilnya akan membesar, belakangnya pasti blur. Tapi kalau kalian jauhin, mata kalian pasti akan namanya mengecil pupilnya, otomatis akan panjang. Jadi depan fokus, belakang fokus. Jadi gampangnya mata tuh kayak gitu. Kalau shutter speed itu kayak misalnya kalian ngebuka keran air, semakin cepat, semakin besar kalian buka keran airnya, semakin cepat airnya turun. Kalau kalian bikin semakin lambat, kan airnya kecil tuh. Nah, itu kayak gitu speed. Nah, diafragma itu adalah bukaan si kerannya air. Misalnya kayak gitulah gambarnya. Atau speednya itu kecepatan air, diafragmanya itu tempat membuka keran airnya, lubang keran airnya. Jadi kalau speednya makin kencang, buka air makin kencang, diafragmanya akan buka semakin lebar. Karena apa? Cahaya yang masuk akan semakin besar, maka air akan semakin cepat. Nah, itu speed akan semakin seperti itulah. Nah, ISO itu adalah ember tampungannya. Seberapa besar sensitivitas ember. Jadi kan ember ISO itu kayak ember, ember aja. Jadi seberapa sensitif atau seberapa besar ember itu yang kalian tampung. Misalkan nampungnya wadahnya cuma segini. Ya kalian kalau pakai speednya cepat, terus embernya kecil gitu kan, airnya akan cepat penuh gitu kan, sama kayak gitu, dia akan merekam nah kayak gitu. Jadi logika di dalam fotografi ini sebenarnya banyak logikanya gitu, karena fotografi kan bagian daripada sains, hitung-hitungan. Sebenarnya hanya teknis yang disentuh dengan sentuhan seni. Seninya itu adalah di dalam ada pada diri manusianya, bukan di alatnya. Alat itu hanya sebagai tools aja ya, maksudnya alat ya sebagai pembantu aja, pembantu merekam lebih baik atau ya kebutuhan-kebutuhan tertentu gitu. Jadi kalau kalian ngebaca fotografi itu nggak usah patokan dengan alat gitu. Bahkan kamera handphone pun bisa, mungkin pasti punya keterbatasan dibandingkan kamera DSLR, mirrorless ataupun sekalipun pocket gitu kan. Tapi kalian jangan khawatir gitu. Maksudnya gini, belajar fotografi itu sebenarnya sangat simple dan cukup menyenangkan kalau kalian suka foto-foto. Oke, nanti di video-video selanjutnya gue akan jelasin beberapa teknik-teknik fotografi yang selama ini gue kerjain. Gue motret interior, mobil, otomotif, produk, food gitu kan. Oke, mungkin beberapa video gue yang kemarin-kemarin itu gue kurang niat bikinnya, karena gini, untuk membuat foto-foto yang proper gitu kan pasti kan ya kita pasti butuh biaya, terus ya budget lah istilahnya gitu kan untuk yang proper. Sebenarnya bukan yang nggak bisa bikin foto bagus, tapi gini, foto bagus itu sebenarnya relatif tergantung kebutuhan lo, sama lu mau buat portfolio seperti apa gitu. Kalau kalian mau bisa lihat portfolio gue tuh udah ada beberapa di Instagram gue, kerjaan-kerjaan gue interior, food, produk, event, apapun itu gitu kan. Nanti kan kalian tunggu aja deh video-video gue yang lain. Jangan lupa kalau jika kalian suka dengan video ini, kalian like, share, and comment ya kan. Biar jangan lupa subscribe di video gue ini. Gue akan sharing juga nanti ngedit di Photoshop, di Lightroom gitu kan, semua yang basic dulu gitu kan. Kalian untuk ekspor nanti ada digital imaging gitu, misal terus ngerubah misalnya bukan struktur gini ya, misalnya kayak mukanya kurang apa, maksudnya kayak gue gini tirus gitu, bisa gue gemuk, agak gue bikin isi. Terus misalkan kalau kayak mata manusia kan nggak seimbang sebenarnya kan, kanan kiri besar, bedanya itu ada teknik di Photoshop. Nah oke, segitu aja dari gue. Jangan lupa subscribe sekali lagi. Ketemu lagi di video-video gue selanjutnya. Oke, jadi kalian bisa lihat ya di sini shutter speednya itu 25, diafragmanya 1,8, ISO 100, dan hasil bokehnya tuh kayak gini nih. Lihat di belakangnya bisa kalian gue zoom lihat nih. Jadi ini depannya fokus, belakangnya blur. Jadi ini yang disebut yang namanya depth of field dalam fotografi. Nah, untuk nanti selanjutnya kalian bisa tunggu di video-video gue akan bikin slideshow-nya video-videonya, penjelasannya di video yang kemarin tentang apa itu depth of field dan beberapa contohnya di dalam video. Oke, kali ini shutter speednya di 1/50, diafragmanya di 1/8, ISO nya 100. Nah, kalian bisa lihat di sini
dia agak sedikit lebih gelap dibandingkan yang 1/25 speednya. Nah, jadi itulah perbedaannya. Kalau speednya diperlambat, diafragmanya tetap, maka cahayanya akan lebih over. Nah, kalau speednya dinaikin di posisi yang lebih normal, maka dia akan lebih ada gelap sedikit. Oke, ini ada kesalahan teknis penulisan, speednya pakai TH, jadi gue agak salahnya, saya mau rapin dulu. Oke, speed. Oke, jadi di sini udah bisa kalian lihat ya. Oke, kali ini shutter speednya gue bikin 1/0,3 detik, tapi bukan detik jarum jam ya. Nah, diafragmanya ini 16 dan ISO 500. Kenapa gue naikin ISO nya 500? Karena kalau gue pakai f-nya 16, ISO nya 100, itu waktunya akan lebih lama lagi dari 1/0,3, bisa sampai 1/10 detik mungkin, karena waktu untuk merekam cahayanya akan memakan waktu yang lebih banyaknya. Jadi sampai di sini kira-kira udah mulai paham ya. Untuk nanti detail-detailnya tentang diafragma, speed, gue akan bikin kontennya sendiri, videonya sendiri. Gue akan fokuskan di diafragma, bermacam-macam diafragma, dan speed itu akan mungkin gue gabungnya atau gue pisah. Jadi tunggu aja video-video gue selanjutnya. Ini sebagai contohnya, dan kalian kalau kurang paham kalian bisa tanya di kolom komentar. Jangan lupa share, like ya, buat kedepannya biar gue bisa bikin banyak lebih konten lagi tentang fotografi. Apa yang kalian pengen ketahui tentang fotografi, gue akan share.